Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Rahmadani. Saya dari program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Studi Islam dalam bentuk telling story. Tokoh yang saya ambil adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan saya memilih beliau karena menurut saya beliau adalah salah satu contoh nyata bagaimana seseorang tidak hanya memiliki ilmu yang tinggi tetapi juga memiliki keteguhan prinsip yang luar biasa kuat. Kalau kita lihat kondisi sekarang, banyak orang yang sebenarnya tahu mana yang benar, tapi seringkali tetap ikut arus karena tekanan lingkungan, takut dikucilkan, atau ingin diterima. Nah, dari situ saya merasa penting banget untuk belajar dari sosok seperti Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah seorang ulama besar dalam Islam, pendiri mazhab Hanbali, dan juga dikenal sebagai ahli hadis yang sangat terpercaya. Nama beliau sampai sekarang masih sering disebut dan dijadikan rujukan dalam ilmu keislaman. Menurut saya pribadi, yang membuat beliau istimewa bukan cuma karena ilmunya, tetapi juga karena keberanian dan konsistensinya dalam mempertahankan kebenaran, bahkan ketika harus menghadapi resiko yang sangat besar. Di video ini, saya akan membahas tentang perjalanan hidup beliau, mulai dari latar belakang, proses beliau dalam menuntut ilmu, pemikirannya, kontribusinya dalam Islam, dan juga analisis dari saya sendiri tentang tokoh ini. Di akhir nanti, saya juga akan menyampaikan kesimpulan dan saran yang bisa kita ambil sebagai pelajaran di kehidupan sekarang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Ahmad bin Hanbal, beliau lahir di Baghdad sekitar tahun 780 Masehi. Sejak kecil, kehidupan beliau bisa dibilang tidak mudah karena beliau sudah kehilangan ayahnya di usia yang sangat masih muda. Namun, kondisi tersebut tidak membuat beliau putus semangat. Justru dari situ, beliau tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Sejak muda, beliau sudah tertarik dengan ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat tekun, sabar, dan serius dalam belajar. Untuk mendapatkan ilmu, beliau melakukan perjalanan jauh ke berbagai daerah seperti Mekkah, Madinah, Syam, dan Yaman. Tujuannya hanya satu, yaitu mencari hadis dari para ulama yang terpercaya. Kalau kita bayangkan sekarang, mungkin terasa sulit, tapi di zaman itu perjalanan seperti itu jauh lebih berat. Tapi beliau tetap menjalaninya dengan penuh kesabaran. Dari perjalanan yang sangat panjang itu, beliau berhasil mengumpulkan puluhan ribu hadis yang kemudian disusun dalam kitab Musnad Ahmad. Kitab ini menjadi salah satu karya besar yang masih digunakan sampai sekarang. Dalam hal pemikiran, Ahmad bin Hanbal dikenal sangat berpegang pada Al-Quran dan hadis. Beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan akal dan logika, terutama jika tidak ada dasar yang jelas dari sumber utama Islam. Beliau lebih memilih untuk mengikuti dalil yang sudah jelas daripada berspekulasi. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dalam hidup beliau adalah peristiwa Mihnah. Pada saat itu, penguasa memaksa para ulama untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun, Ahmad bin Hanbal menolak keras pandangan tersebut karena menurut beliau hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akibat dari penolakan itu, beliau mengalami berbagai penderitaan, mulai dari dipenjara, disiksa, hingga ditekan secara mental. Tetapi yang luar biasa, beliau tetap bertahan dan tidak mengubah pendiriannya. Menurut saya, disinilah kita bisa melihat betapa kuatnya iman dan prinsip beliau. Tidak semua orang bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Kontribusi beliau sangat besar dalam menjaga ajaran Islam tetap murni. Selain itu, mazhab Hanbali juga yang beliau dirikan juga memiliki salah satu mazhab yang diikuti oleh umat Islam sampai sekarang. Kalau menurut saya pribadi, Ahmad bin Hanbal adalah sosok yang sangat luar biasa, terutama dalam hal keteguhan prinsip. Beliau tidak hanya memiliki ilmu yang tinggi, tetapi juga memiliki keberanian untuk mempertahankan kebenaran, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Menurut saya,
Hal ini yang justru paling penting untuk kita teladani, karena di zaman sekarang tantangan kita mungkin bukan disiksa secara fisik, tapi lebih ke tekanan sosial, lingkungan, dan pengaruh dari luar. Latar belakang beliau sebagai ahli hadis membuat beliau sangat berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan ajaran agama. Beliau tidak ingin ada kesalahan atau penyimpangan dalam memahami Islam. Namun, jika kita kaitkan dengan kondisi sekarang, menurut saya kita juga perlu bersikap seimbang. Artinya, kita tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis, tetapi juga perlu memahami konteks kehidupan modern. Jangan sampai kita menjadi terlalu kaku, tetapi juga jangan sampai terlalu bebas tanpa batas. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama besar yang memiliki ilmu luas, iman yang kuat, dan prinsip yang sangat teguh. Beliau adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dalam menghadapi tantangan hidup. Adapun saran dari saya, sebagai generasi muda saat ini, kita seharusnya bisa meneladani semangat beliau dalam menuntut ilmu. Kita juga harus berani mempertahankan kebenaran meskipun terkadang tidak mudah. Selain itu, kita perlu menjadi muslim yang bijak, yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Karena pada akhirnya, menjadi muslim bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga bagaimana kita bersikap dan menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.